Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga dalam kondisi sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kalian bisa simak bacaan berikut ini, kemudian kalian pahami apa yang terkandung dalam bacaan tersebut, agar nantinya kalian pas diberi tugas bisa mengerti apa yang terkandung dalam bacaan tersebut. Setelah kalian membaca dan memahami bacaan tersebut, kalian nanti diberi tugas untuk menjawab gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, jadi setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dalam bahasan tersebut, dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok yang berada di awal kalimat dinamakan paragraf deduktif, sedangkan gagasan pokok yang berada di akhir kalimat atau paragraf disebut dengan gagasan induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan akhir kalimat dinamakan paragraf campuran. Ciri-ciri gagasan utama yang satu terdiri atas satu kalimat utuh, dibentuk tanpa kata sambung, tersusun atas topik permasalahan utama, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu dengan cara membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua yaitu dengan menemukan kalimat utama. Itu dilihat di awal, di akhir, atau di antara keduanya, agar kalian nanti tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut contoh gagasan utama atau gagasan pokok yang tertera pada awal kalimat, yaitu disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, contoh paragraf induktif, yaitu gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Dan contoh ketiga yaitu paragraf campuran, itu terletak di awal dan di akhir kalimat. Berikut kalian buat paragraf 3, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dan paragraf 4 sama, kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dan paragraf kelima, kalian juga supaya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Cukup satu-satu saja. Kemudian dilanjutkan pembelajaran IPS KD 3.2. Nanti kalian supaya memberikan contoh nama siswa, daerah asal, dan ciri khas daerahnya. Namanya bisa nama teman kalian, ya. Terus nanti dikarang saja, misalkan dari daerah asal mana dan ciri khas daerahnya apa. Setelah kalian memberikan contoh, kalian jawab pertanyaan berikut ini dari informasi yang kalian dapat.
dan memberikan contoh sikap menghargai keberagaman, dan berikan contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Ya, selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya dengan alat musiknya. Berikut contoh alat musik tradisional dari daerah seperti angklung, saluang, kecapi, kendang, tifa, dan masih banyak lainnya. Coba kalian kerjakan, berikan contoh alat musik, kemudian daerah asal, dan bagaimana cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Kemudian pembelajaran berikutnya yaitu IPA KD 3.6 tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi semua sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Syarat pertama terjadinya bunyi adalah adanya sumber bunyi. Ya. Jadi jika ada benda yang bergetar menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kemudian bunyi dapat dibedakan menjadi 3 menurut frekuensinya. Ada gelombang audiosonik, ada gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Contohnya yaitu lumba-lumba, anjing, kelelawar. Sedangkan gelombang infrasonik yaitu memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya seperti cangkrik dan anjing. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.